Oke teman-teman ya, jumpa lagi masih di Melia Motor. Kesempatan kali ini kedatangan motor nih mogok. BTSP ini starter halus ya. BTSP starter halus, dia kendalanya mogok ya. Datang di sini di step sama temennya. Dan aki udah baru ya. Ini aki baru, udah diganti sama orangnya sendiri. Ternyata masih nggak hidup. Dikirain akinya tapi bukan. Yuk kita langsung saja kita telusuri dari mana masalahnya motor ini mogok, karena di sini nggak ada kehidupan sama sekali ketika kontak on ya. Kita kontak on, oke, di sini nggak ada sama sekali, nggak ada kehidupan, makanya dibelikan aki sama yang punya motornya sendiri, alhasil sama saja. Yuk langsung saja kita cek. Sini kita akan cek dari sini dulu pada bagian sikring-sikringnya dan pada bagian relaynya dia ada masalah atau enggak. Bentar. Oke teman-teman ya, langsung saja kita siapkan untuk cek arusnya dengan tes pen DC. Sini kita tes dulu untuk baterainya hidup ya. Kemudian sikring yang 25 ampere dan 5 ampere yang bagian sebelah kiri kita cek dulu dia ada arusnya atau enggak. Pada kontak off dia harus di sini ada semua. Kontak off ini ya. Ini keadaan kontak off. Ada. Yang 25 ada, yang 5 ada. Kemudian yang bagian 5 ampere juga ada. Oke, yang sebelah sini ada ya. Dan sebelah kiri. Kemudian untuk yang 10 ampere ini harus ada arusnya ketika kontak on. Kalau off jelas nggak ada. Ini kita off kan, kita on kan dulu kontaknya. Oke. Kontak udah kita on kan ya. Ini di sini nggak ada kehidupan sama sekali, nggak ada kehidupan sama sekali ya. Berarti dari kontak nggak masuk ke sini. Sekarang kita cek bagian relay utamanya dulu. Kita bongkar untuk relay utamanya dulu ya. Relay utama adalah relay yang kaki 4. Langsung saja kita cek satu persatu dulu. Pada bagian yang tengah ini adalah 12 volt standby. Yang tengah ya. Nah, bentar, ini kontak kita matikan dulu. Nah, kontak sudah mati ya. Ini kontak dalam keadaan mati. Kita tes. Yang bagian tengah standby ada. Oke. Kemudian yang bagian sini, yang pinggir ya, bentar, nyangkut. Pada yang bagian pinggir ini adalah 12 volt setelah kunci kontak di on kan. Ini ya. Nah, ini bukan yang tengah. Bentar, nggak kelihatan ya. Oke, kita ulangi pada bagian Oke, pada bagian yang tengah harus standby 12 volt sini ya. Ini yang tengah. Kemudian yang bagian pinggir sini. Oke, yang bagian pinggir sini ya. Nah, itu pinggir kelihatan tuh. Ketika kontak on harus ada 12 volt, harusnya menyala. Kita kontak on. Oke. Di sini nggak menyala. Berarti intinya di sini kita cek dulu dari 12 volt dari kontak dia nggak ada 12 voltnya. Kita lihat dulu, kita bongkar bagian sini, bagian kontak. Nanti bagian kontaknya di sini ada arusnya atau enggak. Oke ya. Kita lihat dulu satu persatu dari mana permasalahannya. Yang jelas dari outputan kontak yang ini nggak ada 12 voltnya. Setelah kontak off, setelah kontak on tetap mati. Oke, kita bongkar dulu bodi bagian depan ya. Oke, kita matikan dulu. Oke teman-teman ya, sudah kita bongkar. Langsung saja kita cek. Masih memakai tes pen DC. Oke, sini kita cek untuk bagian kontak. Kita lepas dulu. Dia inputannya ada arusnya atau enggak. Oke, ntar kita cek dulu untuk tes pennya hidup. Oke, yang warna merah di sini harus ada 12 volt standby ada ya. Di sini inputan kontak dia ada 12 voltnya. Mudah-mudahan hanya dari kontaknya ataupun dari kabel, kita juga belum tahu. Coba kita tes.
ya. Ini 12 volt ada inputannya. Kemudian kita kontak on. Kita kontak on, di sini harus ada juga 12 volt sebelahnya. Di sini ada ya. Oke. Jadi ini kontak. Oke, kita matikan, kita hidupkan. Berarti kontaknya aman ya. Setelah itu kita cek yaitu dari kabel ini menuju ke relay, karena dari outputan kontak ini menuju ke relay dia udah nggak ada. Jadi intinya, nah ini dari kontak normal ya. Intinya kabel dari outputan kontak menuju ke relay dia udah nggak ada. Oke. Nah, kita kasih jalur, kita lihat jalurnya ini outputan kontak menuju ke relay. Dia putus atau gimana? Kita akan cek. Oke, kita akan coba buka pada bagian box sikringnya ya. Oke teman-teman ya. Tadi inputan ke kontak ada, outputan ke kontak ada, tapi dia nggak nyampe sini, nggak sampai sini ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di sini, nah di sini standby, untuk bagian yang tengah dia standby ada 12 volt. Oke, kemudian yang bagian pinggir bah sini ini ya, dia outputan kontak di sini tadi yang nggak ada ya, makanya dia mati karena nggak ada arus. Dia nggak ada arus yang disalurkan oleh relay menuju ke sikring-sikring 10 ampere ini, dia semuanya nggak ada. Coba kita kontak on. Nah, oke teman-teman ya, coba kita matikan kontak. Bentar, bisa diperhatikan, bentar. Nah, di sini ya, di sini kontak on tadi nggak ada. Sekarang ada, ya. Ini belum kita apa-apain, no kan? Kita kontak matikan, kita hidupkan lagi. Di sini ada. Setelah kita buka soket dari kontak tadi, ternyata ada. Berarti permasalahannya hanya dari soket kontak, berarti dia yang kurang menyatu teman-teman ya. Jadi dia nggak connect pada bagian soket yang ada di kontak. Sekarang kita coba pasang ini. Saya yakin kalau di sini 12 voltnya dia udah ada, kalau di sini masanya ada, saya yakin ada konektivitas lah ya. Coba kita tes dulu. Oke, di sini ada baterainya. Kita kontakkan, kontak kita on. Nah, yang 10 ampere setelah kontak on harusnya dia ada kalau normal. Loh, kan ada. Kalau seperti tadi kan nggak ada. Sekarang ada. Dan bisa diperhatikan untuk apa? Full pump tadi udah dengung ya. Kita coba, kita langsung kontak on. Kita kontak on kan ya. Nah, hidup. Berarti nggak ada masalah. Berarti cuma dari soket kontak yang kurang connect ya. Hidup. Oke ya. Ternyata setelah kita jabut dan kita pasang kembali, ternyata dia kembali ada arusnya ya. Dia menuju ke relaynya juga sudah normal, makanya dia hidup. Oke, berarti kita bersihkan. Ini nanti kita lepas lagi, kita bersihkan supaya bener-bener connect ya. Ini adalah permasalahan dari soket kontak. Kan mati ya, mati. Kita bersihkan soketnya dan kita rapatkan. Oke teman-teman ya, jadi masalahnya pada bagian soket, tapi bukan pada soketnya ya, melainkan dari kabel. Nih udah kita ladalah. Nah ini loh, kelihatan nggak sih ya? Nah ini kabel merah. Kabel merah ini adalah kabel merah liris hitam, ini adalah dari ECU yang ditujukan ke inputan kontak. Ini nggak kelihatan ya? Nah ini. Dia di sini kayak mau putus ya. Ya udah putus ini, malahan kita tarik bentar tadi melepas soketnya, ternyata dia putus. Nah ini kelihatan. Nah jadi kita nanti nggak pakai soket aja lah, nggak apa-apa, daripada repot. Kita nanti kabelnya langsung kita sambung dan kita solasi yang baik ya. Ini masalahnya nih. Nah lah kelihatan ya, masalahnya dari sini aja, nggak ada yang lain. Inputan yang menuju ke kontak dia putus. Oke, beres.